Brigadir Joshua tidak pantas untuk dimakamkan secara kedinasan. Begitu statement dari pengacara istri dari mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati. Ada apa? Ikuti jejak opini KBRI Channel. Pengacara dari Ibu Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polda Metro Jaya, Irjen Polisi Verdi Sambo, pernah berstatement atau menyatakan bahwa Brigadir Joshua tidak pantas atau belum pantas dimakamkan secara kedinasan. Adapun alasannya mungkin berdasarkan statement dari Kapolres Jakarta Selatan dalam kasus tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo yang akhirnya menewaskan ajudannya yang bernama Brigadir Joshua. Nah, statement tersebut ini menjadi kontroversi atau pro kontra di tengah masyarakat, karena mantan Kapolres Jakarta Selatan tersebut menyatakan bahwa Brigadir J atau Brigadir Joshua telah melakukan pelecehan seksual terhadap diri Ibu Putri Chandrawati di dalam kamarnya. Memang pada saat itu Ibu Putri Chandrawati sedang istirahat di kamarnya dan konon kabarnya sedikit berpakaian agak seksi, bukan seksi ya, tapi mungkin pakai daster atau pakai apa ya, sehingga membuat Brigadir Joshua masuk ke kamar, kemudian menodongkan senjata api ke kepala Ibu Putri Chandrawati. Nah, sontak atau spontan Ibu Putri Chandrawati berteriak minta tolong dan didengar oleh Baradae yang pada saat itu berada di bawah. Nah, singkat cerita, terjadi pertengkaran dan Brigadir J menembak atau melepaskan tembakan ke arah Baradae yang dibalas juga oleh Baradae, sehingga akhirnya menewaskan Brigadir Joshua. Nah, berdasarkan itulah pengacara dari Ibu Putri Chandrawati mengatakan bahwa ketika diadakan pemakaman terhadap Brigadir J secara kedinasan, beliau protes. Selanjutnya pengacara tersebut mengatakan bahwa seandainya nanti, karena ini proses pemakamannya sudah berlangsung secara kedinasan,
yang akhirnya memenuhi persyaratan administrasi yang katanya sebelumnya kenapa dia tidak bisa dimakamkan secara kedinasan karena masalah tadi pelecehan seksual sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi. Namun akhirnya terlaksana juga. Nah, kekhawatiran atau ketakutan dari pengacara Ibu Putri Chandrawati dengan dia dimakamkan Brigadir J secara kedinasan ini nantinya belakangan hari kalau seandainya terbukti memang benar tidak memenuhi persyaratan kedinasan, maka mau dibilang apa lagi, semuanya sudah dilaksanakan secara kedinasan. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya muncul tanda tanya ya. Kenapa mantan Kapolres Jakarta Selatan ini berani atau terlalu dini berstatement bahwa Brigadir J sudah melakukan pelecehan seksual terhadap Ibu Putri Chandrawati. Ini dasarnya apa dia? Karena itu pada saat itu kejadian belum begitu lama, belum ada penyidikan, hanya katanya dan berdasarkan keterangan ini dan itu. Seharusnya dia nggak boleh berstatement itu dulu, mantan Kapolres Jakarta Selatan ini. Sehingga para netizen atau pegiat sosial, bahkan para pengacara merasa ini Kapolres Jakarta Selatan yang pada saat itu masih menjabat Kapolres Jakarta Selatan, kenapa terlalu berani gitu? Apa tidak ada hal yang lain dulu diucapkan atau disampaikan kepada khalayak ramai supaya nantinya tidak menimbulkan, katakanlah tidak menimbulkan fitnah atau data yang nggak benar. Nah, inilah yang sangat disayangkan oleh para pengacara, para pegiat sosial. Apa yang membuat Kapolres Jakarta Selatan ini begitu buru-buru ya berstatement atau mengatakan bahwa Brigadir J sudah melakukan pelecehan seksual? Karena banyak bantahan-bantahan atau hal-hal yang nggak masuk di akal juga soal kematian atau tertembaknya Brigadir J yang dilakukan oleh Barada J ini, Barada E. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak benar terjadi tembak-menembak ataupun pembunuhan tersebut. Karena ada lagi berita belakangan disinyalir bahwa mereka Brigadir J itu sebelumnya dari Magelang ya, rombongan ya, ada termasuk Barada E juga, Brigadir J, Kadif Propam Ibu Putri Chandrawati serta pembantu rumah tangga dan asisten lainnya ada di dalam mobil berangkat menuju Jakarta dari Magelang. Nah, ini yang masih tanda tanya ya, masih tanda tanya apakah memang kematian Brigadir J ini terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam tersebut atau sebelumnya sudah terjadi tindak pidana. Apakah dilakukan siapa dan siapa? Hanya ada saksi mata atau kata kunci apa namanya ya, saksi kunci, yaitu mereka yang ada di dalam mobil yang dari Magelang ya menuju Jakarta, rombongan lah gitu. Nah, ini yang masih belum terungkap, masih diselidiki oleh pihak yang berwajib ya. Belum lagi berita-berita tentang CCTV yang tiba-tiba diganti, CCTV komplek diganti oleh ya oknum dari Mabes Polri. Kemudian dia bilang lagi, ada yang mengatakan bahwa CCTV di rumah dinas tersebut
rusak dan sebagainya. Ini kan aneh juga. Nah, banyak berseliweran ya, bergulir berita-berita yang masihnya yang terkesan katanya inilah dan itulah. Nah, kembali lagi kita ke permasalahan atau topik kita soal tidak pantasnya ya Brigadir J menerima penghargaan dalam pemakamannya secara kedinasan. Ditekankan oleh pengacara dari Ibu Putri Candrawati bahwa tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai anggota yang harus dimakamkan secara kedinasan. Nah, yang jelas bahwa hal tersebut karena berdasarkan statement dari mantan Kapolres Jakarta Selatan yang kita ulangi lagi bahwa katanya Brigadir Joshua telah melakukan pelecehan seksual terhadap istri mantan Kadif Propam Polda Metro Jaya tersebut. Seberapa jauh kebenaran ya dan nanti pengungkapan fakta yang sebenarnya, kita tunggu aja Mas Bro ya. Ya, pasti pihak yang berwajib akan membuka sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya, karena pesan daripada Bapak Jokowi, amanahnya kepada Bapak Kapolri supaya hal ini, kejadian ini, persoalannya sejauh mana harus diusut sampai tuntas supaya tidak ada anggapan-anggapan miring yang bergulir di tengah masyarakat. Oke Mas Bro, kita doakan semoga polisi bekerja dengan baik tanpa ada intimidasi, pressure terhadap orang-orang tertentu, saksi-saksi yang memang dibutuhkan. Dan Barada E terakhir akan mengungkapkan siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Dan dia minta kepada lembaga perlindungan saksi untuk dirinya. Dan ini juga akan dipelajari dulu apakah Barada E memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi atau LPSK. Oke Mas Bro, cukup dulu sampai di sini bincang-bincang kita, maksudnya talking kita pagi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sampai ketemu di next video. Tapi sebelum kita tutup video ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI dalam Jejak Opini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.